Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan mekanisasi pertanian dari masa ke masa pada tanaman padi atau Oryza sativa L. Di sini kita mulai dari pengertian dari mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian adalah introduksi dan penggunaan alat mekanis untuk melaksanakan operasi pertanian. Alat mekanisasi yang digunakan mencakup semua peralatan yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan ternak, motor bakar, motor listrik, angin, dan sumber tenaga lainnya seperti nuklir. Mekanisasi juga dapat diartikan sebagai aplikasi ilmu teknik atau engineering science untuk mengembangkan, mengorganisasi, dan mengatur semua operasi dalam usaha pertanian. Suatu operasi pertanian dapat didefinisikan sebagai usaha manusia untuk mengubah karakteristik atau posisi suatu objek. Sejarah perkembangan mekanisasi pertanian yaitu perkembangan mekanisasi pertanian khususnya padi di Indonesia ditandai dengan kegagalan dan keberhasilan. Perkembangan tersebut tidak terlepas dengan perkembangan usaha tani pada intervensi serta partisipasi pemerintah dalam mempercepat adopsi teknologi. Pada dekade 1950 sampai 1960, mekanisasi pertanian di Indonesia ditandai oleh penggunaan alat sintan ukuran besar. Namun, ternyata kurang sesuai dan gagal dengan diinduksikannya mekan tani. Pada perkembangan kebudayaan Indonesia, dari masa prasejarah sampai era modern mengalami beberapa tahap peradaban. Pada awal peradaban kuno, manusia berkelompok dan hidup secara berpindah-pindah atau nomaden dari satu tempat ke tempat lain. Kebutuhan makan dipenuhi dengan cara mengumpulkan buah-buahan, biji-bijian, atau hasil pertanian lain yang dapat dimakan atau menangkap hewan. Pada era kebudayaan berpindah dan berburu ini, atau suku manusia telah mengenal apa yang sekarang kita kenal sekarang sebagai zaman batu kuno atau Paleolitikum. Mekanisasi pada zaman batu atau Neolitikum. Zaman batu atau Neolitikum ini dimulai dan ditandai dengan yang pertama, semakin bertambahnya anggota keluarga kelompok. Yang kedua, kehidupan berpindah-pindah. Yang ketiga, daya dukung lingkungannya semakin tidak mencukupi. Dan yang keempat, tidak dapat memberikan hasil alam atau bahan makanan. Menurut naskah kuno, terungkap bahwa sekitar 10.000 sampai 8.000 tahun sebelum Masehi, masyarakat di daratan Cina yang berdiam di lembah Sungai Kuning mulai mengenal bercocok tanam jautan dengan mengolah tanah menggunakan alat pengolahan tanah berupa sebilah kayu yang ditajamkan dan ditempelkan pada suatu tongkat. Kebudayaan ini diduga sebagai awal dikenalnya kegiatan pertanian dalam bercocok tanam, sekaligus penggunaan teknologi pertanian berupa alat pengolahan tanah. Pada era yang lebih muda, sekitar 6.000 sampai 4.000 tahun sebelum Masehi, masa keemasan terjadi pada kehidupan masyarakat Babilonia di lembah Sungai Efrat dan Tigris dengan kebudayaan bertani dan berternak. Teknologi pertanian dikenal dengan menciptakan sadov, jentera, terbuat dari kayu untuk menaikkan air. Perkembangan pertanian juga diiringi dengan perkembangan teknologi awal untuk membantu kegiatan tersebut seperti alat pengolah tanah, jentera penaik air, dan alat pemanen. Periode ini sejalan dengan zaman logam, di mana teknik peluburan tenaga dan emas telah dikenal di Timur Tengah pada tahun 5000 sebelum Masehi. Penemuan perak di kawasan Timur Tengah dan juga di daratan Cina dan Thailand merupakan tonggak zaman perak. Demikian pula teknologi pembangunan dilakukan dalam pembuatan rumah dengan bata atau batu, baik untuk kediaman atau untuk upacara agama seperti piramida dan candi, atau tempat penyimpanan hasil panen pertanian. Pangan masa kolonial dan produksi pangan pada masa kolonial.
Pada masa awal sistem tanam paksa diterapkan, hasil produksi padi di Jawa sangat rendah. Produksi pada tahun 1837 sebesar 1.196,9 ton. Tanaman pangan masa kolonial dan produksi pangan pada masa kolonial. Pada masa awal sistem tanam paksa diterapkan, hasil produksi padi di Jawa sangat rendah. Produksi pada tahun 1837 sebesar 1 juta,1 ton. Produksi pada tahun 1856 mengalami peningkatan yang tidak menentu dengan total produksi mencapai 1.800 ton. Pertumbuhan produksi selama 200 tahun tidak mencapai 2 kali lipat. Dengan hasil ini, bahan makanan mengalami kekurangan. Produksi tanaman padi yang secara berkelanjutan mengalami peningkatan dari tahun 1890 sampai tahun 1900. Produksi padi pada tahun 1890 mencapai 3.000. Produksi padi pada tahun 1890 mencapai 3.760 ton dan mengalami kenaikan produksi tertinggi pada tahun 1900 mencapai 4.828 ton. Peningkatan produksi ini lebih baik dibandingkan pada masa awal tanam paksa. Adapun mekanisasi pertanian pada zaman Orde Baru ditandai dengan pertanian padi di Nusantara sampai awal abad Masehi masih sederhana dan relatif belum menggunakan teknologi, yaitu masih menggunakan sistem perdagangan. Kedatangan bangsa India membawa banyak pengaruh dan teknologi penanaman padi seperti metode pengairan serta peningkatan hasil produksi. Perubahan yang terjadi pada sistem pertanian di Nusantara meningkatkan hasil produksi padi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Metode pengairan yang dibawa oleh bangsa India memberikan dampak yang begitu signifikan terhadap zaman Orde Baru. Mekanisasi pertanian pada periode sebelum tahun 1969 atau pra-revolusi hijau, yaitu sebelum tahun 1969, hampir semua petani menanam padi lokal dengan postur tanam tinggi dan gabah sukaronto. Untuk itu, padi dipanen menggunakan ani-ani dengan cara memotong malai dan padi bendel dengan tali bambu. Gabah dijemur di halaman rumah dengan alas dari anyaman bambu. Hasil panen disimpan dalam bentuk gabah kering dengan cara ditumpuk. Proses pemberesan gabah dilakukan dengan cara ditumbuk dalam lesung menggunakan alu. Pada saat ini belum diketahui istilah pasca panen. Pada periode 1970 sampai periode 1985 atau revolusi hijau, pada periode ini International Rice Research Institute atau IRRI menginduksi varietas unggul PB5 dan PB8 pertama kali di Indonesia. Berdaya hasil tinggi dan responsif terhadap pemupukan, varietas unggul tersebut memiliki postur pendek, gabahnya mudah rontok sehingga terjadi perubahan cara panen menggunakan ani-ani menjadi menggunakan sabit. Demikian pula perontok gabah dari cara dielis menjadi dibanting atau digebot. Peningkatan produksi padi melalui introduksi varietas unggul berdaya hasil tinggi menimbulkan masalah baru dalam pasca panen, yaitu kehilangan hasil tinggi dan beras yang dihasilkan bermutu rendah karena tingginya persentase butir hijau dan butir mengapur lebih dari 10% dan butir beras pecah lebih dari 20%. Mekanisasi pada periode 1986 sampai 1999 atau periode pasca swasembada pangan. Pada periode ini, penanganan pasca panen padi mendapatkan perhatian lebih besar dari pemerintah. Dengan keputusan Presiden nomor 47 tahun 1986 tentang peningkatan penanganan pasca panen hasil pertanian. Hal ini membuahkan hasil sebagaimana terbukti dari peningkatan jumlah mesin perontok atau thresher yang pada tahun 1973 hanya berkisar antara 1.347 unit menjadi 15.149 unit pada tahun 1981. Pada tahun 1988, jumlah thresher meningkat tajam menjadi 1.319 unit
pada tahun 1998 mencapai 367.250 unit. Walaupun perkembangan mesin perontok cukup meyakinkan, total kehilangan hasil gabah masih sangat tinggi, yaitu 21%. Unit penggilingan padi juga berkembang pesat, yaitu dari 21.627 unit pada tahun 1973 dan 26.936 unit pada tahun 1988 menjadi 42.551 unit pada tahun 1998 dengan jumlah mesin penggiling 37,71 ton. Produksi pada tahun 1856 mengalami peningkatan yang tidak menentu dengan total produksi mencapai 1.800.000 ton. Pertumbuhan produksi selama 200 tahun tidak mencapai 2 kali lipat. Dengan hasil ini, bahan makanan mengalami kekurangan. Produksi tanaman padi yang secara berkelanjutan mengalami peningkatan dari tahun 1890 sampai tahun 1900. Produksi padi pada tahun 1890 mencapai 3.000. Produksi padi pada tahun 1890 mencapai 3.760 ton dan mengalami kenaikan produksi tertinggi pada tahun 1900 mencapai 4.828 ton. Peningkatan produksi ini lebih baik dibandingkan pada masa awal tanam paksa. Adapun mekanisasi pertanian pada zaman Orde Baru ditandai dengan pertanian padi di Nusantara sampai awal abad Masehi masih sederhana dan relatif belum menggunakan teknologi, yaitu masih menggunakan sistem perdagangan. Kedatangan bangsa India membawa banyak pengaruh dan teknologi penanaman padi seperti metode pengairan serta peningkatan hasil produksi. Perubahan yang terjadi pada sistem pertanian di Nusantara meningkatkan hasil produksi padi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Metode pengairan yang dibawa oleh bangsa India memberikan dampak yang begitu signifikan terhadap zaman Orde Baru. Mekanisasi pertanian pada periode sebelum tahun 1969 atau pra-revolusi hijau, yaitu sebelum tahun 1969, hampir semua petani menanam padi lokal dengan postur tanam tinggi dan gabah suka rontok. Untuk itu, padi dipanen menggunakan ani-ani dengan cara memotong malai dan padi bendel dengan tali bambu. Gabah dijemur di halaman rumah dengan alas dari anyaman bambu. Hasil panen disimpan dalam bentuk gabah kering dengan cara ditumpuk. Proses pemberesan gabah dilakukan dengan cara ditumbuk dalam lesung menggunakan alu. Pada saat ini belum diketahui istilah pasca panen. Pada periode 1970 sampai periode 1985 atau revolusi hijau, pada periode ini International Rice Research Institute atau IRRI menginduksi varietas unggul PB5 dan PB8 pertama kali di Indonesia. Berdaya hasil tinggi dan responsif terhadap pemupukan, varietas unggul tersebut memiliki postur pendek, gabahnya mudah rontok sehingga terjadi perubahan cara panen menggunakan ani-ani menjadi menggunakan sabit. Demikian pula perontok gabah dari cara dielis menjadi dibanting atau digebot. Peningkatan produksi padi melalui introduksi varietas unggul berdaya hasil tinggi menimbulkan masalah baru dalam pasca panen, yaitu kehilangan hasil tinggi dan beras yang dihasilkan bermutu rendah karena tingginya persentase butir hijau dan butir mengapur lebih dari 10% dan butir beras pecah lebih dari 20%. Mekanisasi pada periode 1986 sampai 1999 atau periode pasca swasembada pangan. Pada periode ini, penanganan pasca panen padi mendapatkan perhatian lebih besar dari pemerintah. Dengan keputusan Presiden nomor 47 tahun 1986 tentang peningkatan penanganan pasca panen hasil pertanian. Hal ini membuahkan hasil sebagaimana terbukti dari peningkatan jumlah mesin perontok atau thresher yang pada tahun 1973 hanya berkisar antara 1.347 unit menjadi 15.149 unit pada tahun 1981.
pada tahun 1988, jumlah tracer meningkat tajam menjadi 1.319 unit. Pada tahun 1998 mencapai 367.250 unit. Walaupun perkembangan mesin perontok cukup meyakinkan, total kehilangan hasil gabah masih sangat tinggi, yaitu 21%. Unit penggilingan padi juga berkembang pesat, yaitu dari 21.627 unit pada tahun 1973 dan 26.936 unit pada tahun 1988 menjadi 42.551 unit pada tahun 1998 dengan jumlah mesin penggiling 37,71. Mekanisasi periode 2000 sampai sekarang atau reformasi desentralisasi. Pada periode ini, pemerintah melalui Badan Litbang Pertanian berupaya mengembangkan inovasi teknologi pasca panen padi melalui pelatihan dan demonstrasi bagi para penyuluh. Di periode ini juga terjadi perkembangan teknologi alsintan tanaman padi seperti teknologi pemanenan, teknologi perontokan, teknologi pengeringan, dan teknologi penggilingan. Pada tahun 2006 sampai 2008, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian memberikan bantuan berupa 103.000 buah sabit bergerigi kepada petani di 17 provinsi. Saat ini, alat pemanen padi sendiri sudah cukup berkembang. Salah satu teknologi pemanenan ini yaitu reaper. Alat reaper ini memiliki prinsip kerja mirip dengan sabit bergerigi. Hanya saja, pada reaper sendiri sudah menggunakan tenaga dari mesin diesel. Alat teknologi pemanen lainnya yaitu stipper. Prinsip kerja alat ini sendiri adalah dengan menyisir tegakan tanaman padi yang siap panen, dengan mengambil butiran padi dari malainya dan meninggalkan tegakan jerami di lapangan. Teknologi perontokan. Saat ini ada dua teknologi perontokan yang lebih maju dan sudah diterapkan di beberapa daerah, yaitu perontokan dengan menggunakan pedal thresher dan power thresher. Saat ini, penggunaan power thresher dipandang sebagai teknologi termaju di Indonesia. Pedal thresher. Prinsip kerja dari alat ini adalah dengan memukul bagian tangkai padi atau jerami sehingga bulir-bulir terlepas. Alat ini sendiri masih tergolong tradisional karena kerja alat ini secara semi mekanis, yaitu dengan bantuan tenaga manusia. Selain pedal thresher, ada juga power thresher. Prinsip kerja alat ini sama dengan pedal thresher. Yang membedakannya hanya pada tenaganya. Tenaga yang digunakan yaitu dihasilkan dari mesin diesel. Teknologi pengeringan. Teknologi pengeringan yang maju saat ini sudah diterapkan oleh banyak penggilingan padi di Indonesia, yaitu alat pengering mekanis tipe bak atau flatbed dryer dan alat pengering mekanis continue vertical atau vertical continuous dryer. Flatbed dryer atau FDD. Pengeringan dengan alat ini dilakukan dengan penghembusan udara panas yang terkontrol dengan volume dan tekanan tertentu oleh kipas peniup atau blower melalui suatu saluran ke bak pengering. Teknologi pengeringan lainnya yaitu vertical continuous dryer. Prinsip kerja dari mesin ini yaitu heater dan mixer, di mana heater digunakan untuk proses pengeringan dengan merekayasa udara pemanas, sedangkan mixer digunakan untuk pengadukan. Teknologi penggilingan padi. Setidaknya saat ini terdapat dua jenis teknologi yang digunakan oleh pabrik penggilingan padi di Indonesia, yaitu teknologi single pass dan double pass atau multiple pass. Teknologi single pass. Teknologi single pass ini terdiri dari sekali pemecahan kulit dan sekali penyosohan. Konfigurasi mesin penggilingan umumnya terdiri dari satu alat pemecah dan satu alat pemoles tanpa ayakan atau husker polisher. Teknologi multiple pass. Teknologi ini adalah teknologi di mana gabah setelah satu kali dipecah, gabah diayak untuk memisahkan beras pecah kulit atau PK dengan gabah yang belum menjadi PK. Gabah yang belum menjadi beras PK dimasukkan kembali ke husker agar seluruhnya terkupas menjadi beras PK. Beras PK kemudian disosoh minimal 2 kali.
Proses penyosohan ini diharapkan bukan karena hasil gesekan beras PK dengan mesin penyosoh, melainkan lebih banyak karena gesekan antar bulir beras. Dengan demikian, maka akan dihasilkan beras retak yang minimal dan beras kepala yang maksimal, sehingga rendemen pun akan menjadi lebih tinggi. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.